Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Oke dulurku semua, di video-video saya yang kemarin saya sudah sedikit bercerita tentang tubuh manusia dan segala aspek yang menunjang terciptanya tubuh manusia, berikut hawa nafsu, Nur Muhammad, roh manusia, jiwa manusia, dan sedulur papat sebagai sukma atau hawa nafsu manusia. Nah, di malam hari ini saya akan coba bercerita. Ada yang bertanya sama saya tentang masalah kejawen dan agama Islam. Lah, saya sangat mengapresiasi dengan beliaunya yang bertanya. Karena apa? Kenapa beliau bertanya? Itu berarti karena beliau kurang memahami, belum memahami, makanya dia bertanya. Agar apa? Agar supaya dia memahami kejawen itu apa sebenarnya. Nah, saya sangat mengapresiasi dengan orang-orang yang demikian loh. Karena apa? Dia nggak mudah menyalahkan, dia nggak mudah mengambil kesimpulan persepsi dia sendiri, apalagi persepsi yang katanya tanpa dia membuktikan sendiri bahwa kejawen itu apa. Nah, di kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan semampu saya, sebisa saya tentang kejawen. Jadi begini, kejawen itu sebenarnya adalah sebuah ajaran. Jadi kejawen itu bukan agama. Tapi terkadang orang sering mengkaitkannya dengan agama. Tapi pada dasarnya yang sesungguhnya kejawen itu sebuah ajaran, sebuah ilmu. Ilmu apa? Ilmu tata susila, ilmu sopan santun, ilmu saling menghargai, intinya ilmu tentang kebaikan lah. Contohnya begini, di dalam kejawen kita kenal, masyarakat Jawa mengenal ada yang namanya tata kerama, sopan santun, sembah limo dan molimo. Sembah limo itu sesuatu yang harus kita taati, yang menjadi kewajiban kita sebagai orang kejawen, dan molimo itu sesuatu yang harus kita hindari, itu larangan bagi orang-orang kejawen. Lah, sembah limo itu diantaranya apa saja? Satu, orang tua. Kedua, saudara tua. Ketiga, mertua. Keempat, ratu. Kelima, guru. Ratu ini berarti raja atau presiden ya, lur. Dan kelima, guru. Kenapa kok 5 orang ini kok harus kita sembah? Karena satu, orang tua itu yang menjadi lantaran kita ada di dunia ini. Kedua, saudara tua. Saudara tua itu kalau dalam Jawa minangka gantosipun tiang sepuh. Jadi saudara tua ini menjadi pengganti daripada sosok orang tua. Ketika orang tua itu nggak berkesempatan hadir atau berhalangan, atau mungkin orang tua itu meninggal, itu masih ada saudara tua yang akan menjadi wakil daripada orang tua. Yang ketiga, morotuo, mertua. Mertua itu yang memberikan kesenangan buat kita. Kenapa mertua kamu memberi kesenangan buat kita? Iya, karena kita mencintai anaknya, lur. Kita menikah sama anaknya, dan anaknya itu ibarat kata menemani kita sampai akhir hayat kita. Ya, anaknya itu istri kita. Nah, kenapa kok disebut mertua yang memberikan kesenangan kepada kita? Iya, karena kalau tidak ada mertua, tidak ada istri kita, dan kita nggak akan mendapatkan kesenangan itu, ketentraman di dunia itu nggak ada, karena kita hidup sendiri. Maka itu mertua ditempatkan pada sembah limo totoh romo, ada di urutan nomor 3. Karena sosok mertua itu memang penting, maka dia harus kita sembah. Lah, keempat, ratu atau raja, atau kalau dalam sekarang
presiden atau pemerintah. Kenapa kok pemerintah harus kita sembah dan taati peraturannya? Karena pemerintah itu yang memberi pengayoman, yang memberi perlindungan terhadap kita hidup di negara ini, hidup di dunia ini. Pemerintah itu memberi kita perlindungan, mengatur masalah makan kita, mengatur masalah ekonomi kita, semua itu dari pemerintah. Maka kita harus wajib menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi pemerintah kita. Terus yang nomor 5, guru. Guru itu minangka paring piwulang ingkang bener-bener. Jadi guru itu adalah jendela yang memberikan kita pengetahuan, wawasan untuk kita hidup di dunia, baik mencari nafkah, baik bersosialisasi dengan orang lain dan sebagainya. Itu karena guru yang mengajarkan kita tentang ilmu. Ilmu itu pengetahuan, teknik, trik dalam kita mencari nafkah, dalam segala hal. Ilmu pelajaran, ilmu kebatinan, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Guru itu menjadi jendela wawasan kita, yang mengajarkan kita pengetahuan yang benar-benar untuk bekal hidup di dunia dan di akhirat. Maka kita harus, di dalam Jawa itu memang kita harus menyembah 5 orang tersebut. Nah, arti menyembah di sini itu apa loh? Jadi menyembah itu bukan berarti kita harus begini sama mereka, enggak. Kalau yang begini, kalau yang kita ibaratnya sholat, itu iya, itu menyembah, itu wujud daripada sembah, itu wujud daripada sembah. Jadi sembah itu kita wujudkan sebagai ekspresi diri kita dengan gerakan, dengan cara kita bergerak seperti ini, seperti kita pas sholat, itu wujud daripada sembah. Sembah itu mewujud menjadi gerakan yang kita lakukan terhadap orang yang kita sembah, atau mungkin Tuhan yang kita sembah. Nah, sembah itu sendiri maknanya apa loh? Sebenarnya sembah itu maknanya itu nurut, patuh terhadap perintah dari orang yang kita sembah. Ini kita, misalkan kita kok menyembah kepada Allah, Tuhan, yuk kita nurut, patuh apapun perintah Tuhan, apapun perintah Allah. Misalkan kita menyembah kepada mereka orang tua dan yang 5 itu tadi, berarti kan kita nurut, patuh dengan apa yang mereka katakan, selagi itu demi kebaikan kita. Begitu. Walaupun misalkan kok orang tua itu salah, kita nggak boleh membantahnya dulu. Kita cukup diam. Kalau misalkan kok apa yang dikatakan orang tua kita salah, yuk kita nggak usah kita lakukan. Tapi untuk membantah terhadap orang tua itu kita tidak dianjurkan. Kita anak-anak Jawa itu dari dulu, yang ini yang masih ikut adat ketimuran Jawa loh, dari dulu itu selalu ditekankan kalau di depan orang tua, dimarahin orang tua, itu tundukkan kepalamu, jangan sak ucap berayan sak ucap. Jadi jangan orang tua ngomong kita ladeni. Itu mencitrakan bahwasanya anak yang kurang berbakti, anak yang enggak baik, dan itu sangat dilarang di dalam tradisi Jawa. Nah, sekarang dari cerita itu, dari sedikit sekelumit perjalanan itu tentang laku, tentang akhlak orang Jawa, orang Kejawen, kalian bisa menyimpulkan itu ajaran benar apa nggak benar. Saya nggak perlu ngomong itu benar dan nggak benarnya, kalian sendiri yang menyimpulkan. Terus Molimo itu sesuatu yang tidak boleh dilanggar di Jawa. Molimo itu madat, madon, maling, main, minum. Madat itu obat-obatan terlarang seperti narkotika dan sabu-sabu.
Lah madon itu berarti kita bermain wanita, bermain perempuan, apa kita melacur, apa-apa. Madon, maling itu mencuri, main itu seperti kita berjudi dan lain sebagainya, sabung ayam dan lain sebagainya. Yang terakhir minum itu minuman keras, mabuk. Jadi molimo itu harus disingkirkan, harus dihindari, jangan dilakukan. Itu kalau dalam ajaran Jawa. Lah, yang 5 ini sebenarnya ada makna lebih dalam lagi kalau dalam ajaran Jawa. Jadi nggak semacam itu saja maknanya, itu ada yang lebih dalam. Mabok, contoh saya kasih gambaran satu. Mabok di sini, mabok, yang namanya mabok itu kan membuat kita lupa. Jadi sebenarnya mabuk di sini itu bukan hanya karena minuman keras akhirnya kita nggak sadar, itu enggak. Jadi segala sesuatu yang membuat kita nggak sadar itu dikatakan mabuk di dalam ajaran kejawen. Contohnya kita cinta, terlalu cinta dengan seseorang, itu pun kita dikatakan mabuk. Mabuk asmara. Kita terlalu cinta dengan harta hingga kita melupakan beramal dan sebagainya, itu pun dikatakan mabuk. Jadi mabuk dalam kejawen itu nggak bisa kita telan mentah-mentah begitu saja. Makna mabuk seperti mabuk minuman, enggak. Itu ada makna yang lebih dalam. Contohnya begitu. Lah, sekarang dari apa yang saya katakan, kalian sudah bisa menyimpulkan sendiri baik dan buruknya, benar dan enggaknya kejawen itu. Saya nggak bisa mengatakan kejawen itu benar, saya nggak bisa mengatakan kejawen itu salah, karena salah dan benar itu ada pada orang lain, bukan pada diri kita sendiri. Kalau saya mengatakan apa yang saya katakan benar, berarti saya namanya sombong. Sok dingini kerso kalau dalam Jawa itu. Jadi salah benar itu ada di tangan orang lain, ada di tangan kalian semua. Kalianlah yang berhak menyimpulkan benar dan salahnya segala sesuatu itu. Lah, terus ada lagi, misalkan kok orang Jawa katanya sering memberi sesaji. Kalau misalkan di sawah-sawah itu mau panen itu dikasih sesaji dan sebagainya. Kata mereka, orang yang nggak tahu, saya nggak menyalahkan mereka karena mereka nggak tahu. Orang Jawa itu sirik gini, masa sawah dikasih sesaji, pohon-pohon dikasih sesaji dan sebagainya. Itu jadi nggak seperti apa yang mereka pikirkan loh. Kalau mereka cenderung berpikir tentang dunia setan, memberikan setan sesaji karena sudah membantu panennya jadi bagus, itu sebenarnya nggak semacam itu. Mereka lah yang berpikir setan. Padahal orang Jawa sendiri bentuk daripada sesaji itu apa sih? Rasa syukur dia. Walaupun nih tanaman padi mereka hasil panennya kok sedikit, nggak banyak, itu mereka tetap kasih sesaji. Karena apa? Itu wujud rasa syukur dia kepada alam. Terima kasih, walaupun sedikit, tapi tanaman saya tetap berbuah. Itu loh, rasa syukur dari orang-orang kejawen itu sebenarnya nggak bisa kita bayangkan, nggak bisa kita anggap remeh. Karena apa? Walaupun mereka hasil panen kok sedikit, tapi mereka bisa bersyukur. Mereka membuat, kalau dalam Jawa itu golong tumpengan ditaruh di tengah sawah, tempat sawah mereka panen. Itu sebagai bentuk rasa syukur kepada alam, kepada bumi, ibu pertiwi yang sudah memberikan hidup kepada mereka, makanan, padi. Lah nantinya
sesaji itu nggak dimakan sama buminya, itu nggak loh, yang memakan yo kita juga. Orang yang ke sawah, orang yang lagi metikin padi, kalau zaman dulu nggak ada kombet. Kalau zaman dulu kan semua manual pakai tangan. Mereka haus atau mereka lapar atau mungkin dalam perjalanan bekal mereka di sawah itu habis, mereka bisa ambil dari sesaji itu buat mereka makan. Jadi terkadang apa yang kita lihat itu enggak seperti apa yang kita bayangkan. Saya malah lebih suka dengan orang-orang yang demikian loh, yang mau bertanya. Bertanya itu bagus, karena apa? Mereka menjadi tahu. Enggak gampang menyimpulkan begitu. Nah, terus masalah ilmu-ilmu aji-aji kadidayan kanuragan, katanya itu perbuatan setan, sesat dan sebagainya. Kita nggak bisa itu kita mengatakan itu perbuatan setan, walau bagaimanapun setan pun yang mencipta ya Tuhan. Sekarang kita contohnya begini loh, setan diciptakan Tuhan, yang menciptakan setan itu Tuhan. Dan setan nggak mau diciptakan jadi setan, karena setan nggak ada daya, nggak berdaya di depan Tuhan. Akhirnya apapun yang dikehendaki Tuhan, setan nggak mampu menolaknya. Nggak ada setan mau diciptakan jadi setan, itu nggak ada. Tapi karena memang Tuhan menginginkan bahwasanya dia harus menjadi setan, yo apa bisa diperbuat setan? Akhirnya apa? Dibentuklah setan, dibuatlah setan. Setelah dibuat setan, dimasukkanlah nafsu setan, kelakuan setan, semua dimasukkan. Lah kalau misalkan setan kok berbuat menjadi sebagai setan, itu kan hal yang wajar, karena memang dia dibuat sebagai setan untuk menggoda manusia. Ya pekerjaan dia yang seperti itu. Lah terus yang membuat dia menjadi setan itu siapa? Ya Tuhan. Yang memberi dia sifat setan siapa? Ya Tuhan. Karena di dunia ini itu nggak ada sesuatu apapun selain Tuhan. Kita dijadikan manusia, ya kita nggak bisa berontak, nggak bisa protes. Kita terlahir di orang miskin, kita terlahir di orang kaya, kita nggak bisa protes. Memang itu yang dikehendaki Tuhan, jadilah kita manusia. Terus yang hewan-hewan, mereka pun nggak bisa protes. Memang Tuhan menjadikan mereka hewan, memberikan sifat hewan kepada mereka. Jadi kita kembali ke cetak biru. Kita sebagai manusia, yang namanya manusia itu apa sih? Orang yang berpikir, orang yang berketuhanan. Citra daripada manusia itu berbuat baik, menjadi orang yang bijak, tidak mudah menyalahkan siapapun. Ya kita jadilah manusia, kita jadilah seperti itu. Maka semakin kita seperti itu, maka semakin kita menjadi manusia, kembali ke cetak biru kita. Kita semakin ibarat kata menjalani peran ini dengan sempurna, menjadi aktor yang baik. Lah hewan, ya jadilah hewan. Semakin dia menjadi hewan, ya dia semakin baik, karena memang peran itu yang disematkan di dalam tubuh hewan, di dalam hidup hewan. Memang dia ditakdirkan menjadi hewan. Lah terus setan, ya setan jadilah setan, jadilah aktor yang baik, karena memang setan dicipta untuk semacam itu. Semakin setan menjadi setan, maka dia semakin baik, karena memang cetak biru dia adalah sebagai setan. Kita sebagai manusia kok kita menjadi setan, ya kita keluar dari cetak biru kita. Akhirnya kita berdosa, kita bersalah, kita lalai, kita lupa. Tapi kalau kita sebagai manusia semakin menjadi manusia, itu yang diharapkan. Jadi begitu loh sekilas tentang kejawen dan agama. Oke, demikian penjelasan dari saya.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.